Langsung, Pak. Jangan lurus, jangan lurus. Terus. Mari gitu. Nggak. Ayo. Gaya bebas. Lagi. Ganti gaya. Lampung. Lampung, Pak. Jangan lurus, jangan lurus. Terus. Karena tidak menutup kemungkinan kalau putra terbaik kita, insya Allah aspirasi kita akan lebih cepat ditanggapi ataupun direalisasikan. Nah, tentunya kepada Bapak Ibu yang ada di sini nanti tolong disampaikan aspirasinya kepada Pak anggota dewan kita, apa yang menjadi tanda tanya besar di hati kita, silahkan dipertanyakan. Adapun nanti bisa dijawab ataupun dijelaskan oleh Pak Heri, mungkin akan dijelaskan langsung. Kalaupun tidak, nanti akan menjadi PR beliau untuk pembahasan di anggota DPRD di Tanggamus yang lainnya. Tentunya sekali lagi saya atas nama warga masyarakat Pokon Sumanda dan yang hadir di sini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak anggota dewan kita yang telah meluangkan waktunya untuk mengadakan reses masa sidang 3 tahun anggaran 2025 ini di Pokon Sumanda. Tentunya hal yang menjadi kebanggaan kita ketika kita diundang oleh anggota dewan, berarti kita memang salah satu orang-orang yang terpilih untuk menyampaikan aspirasi. Intinya bukan untuk kepentingan pribadi Bapak Ibu ya, tetapi untuk kepentingan Pokon kita masing-masing. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran beliau, apa yang menjadi PR kita ataupun tanda tanya kita nanti silahkan dipertanyakan kepada anggota dewan kita ini. Mudah-mudahan beliau bisa menjelaskan lebih detailnya, karena kebetulan Pak Heri ini di Komisi 4
Nah, terutama dari kesehatan, pendidikan, dan nanti beliau yang akan lebih menjelaskannya. Nah, tentunya hal-hal yang menjadi permasalahan di Pekon kita, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, silahkan nanti dipertanyakan. Tentunya ini akan menjadi salah satu momen yang sangat baik bagi kita untuk menyampaikan aspirasi kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Yang saya hormati Bapak Kepala Pekon Sumanda, ataupun ada Pekon Sukamaju ataupun Sukamulia yang saya hormati. Yang saya hormati para tokoh agama, Bapak Haji Radun yang saya muliakan, Abah Uci, sesepuh kita yang ada di Sumanda yang kita hormati, dan juga Pak Haji Saibi, sesepuh mantan kepala Pekon kita yang ada di Sumanda yang saya cintai. Dan juga di sini Bapak Abah Haji Muslik dari Sukamulia yang saya hormati, dan juga Pak Duloh punya travel umroh yang saya hormati, yang insya Allah travelnya berjalan lancar. Kuncinya dengan masyarakat Sumanda. Yang saya hormati Bapak Pak Sahidi yang saya hormati, dan juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, para ibu-ibu yang sempat hadir memenuhi undangan saya di Pekon Sumanda ini yang saya cintai dan yang saya hormati. Di sini tentunya pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangan saya yang dihadiri oleh sekian ramainya warga masyarakat. Ini tidak ternilai bagi saya. Alhamdulillah, arti masih kita saling mengingat-ingatkan. Di sini tentu saya sudah ketiga kali menjabat di DPRD Kabupaten Gabus. Itu juga berkat doa-doa Bapak Ibu yang ada di Pekon Sumanda, khususnya di 9 pekon yang ada di dalam. Insya Allah apapun kegiatan Sumanda ini tentu kita akan dukung, tentu kita dorong. Nah, kenapa saya merasa bagian daripada masyarakat Sumanda, ataupun Sukamulia, Sukamaju sampai ke Taman Sari ataupun di Bali. Ini untuk proses sidang yang ketiga. Kemarin yang kedua saya laksanakan di Pungkut. Ini nanti habis di sini mungkin sidang lagi, proses lagi Sukamaju. Nanti kita mulai lagi Sukamulia. Harus kita gilir. Sebab kalau saya hadir di pekon-pekon itu baru saya undang 75 orang, yang hadirnya akan lebih. Jadi maka saya kumpulkan begini, bahasa ininya, bahasa dagangnya, kalau kita kumpul 75 yang nimbul 150, kumpulkan 50 yang nimbul 100, ya kan gitu. Jadi akhirnya bahasa dagangnya ketoro. Ketoro. Nah, jadi saya berharap kepada kita semua, alhamdulillah kita yang hadir di sini semuanya dalam keadaan sehat. Saya juga sehat. Maka artinya sehat itu bermacam-macam. Sehat jasmani, sehat rohani. Kalau jasmaninya sehat, rohaninya nggak sehat, nggak nyampe kita di sini. Ya. Maka dari itu saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Tentu saya mengucapkan terima kasih. Kenapa saya katakan terima kasih? Karena sudah hampir 1 tahun kita pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gabus. Saya sangat merasa terbantu oleh masyarakat-masyarakat yang ada di dalam ini. Maka dari itu, dengan silaturahmi kita, sehingga
selalu akan berjalan dengan lancar. Ya. Dan juga tak usah segan-segan, artinya oh saya dulu pilih si A, saya pilih si B. Nanti Bapak merasakan sendiri. Bapak punya penilaian sendiri. Ya, Bapak punya penilaian sendiri. Tentu maka saya katakan kalau ada artinya hajatan kita saling undang mengundang. Itu silaturahmi. Ya, silaturahmi. Jangan merasa kemarin itu nggak nyoblos saya, nggak jadi undang saya. Jangan. Artinya sama. Ya, kita ini manusia hidup tentu butuh sahabat, butuh kerabat, butuh keluarga. Nah di sini juga biar Bapak ketahui, saya selama ini menjabat pertama memimpin Partai Golkar. Untuk Kabupaten Tenggamus, kita adalah ketua Partai Golkar Kabupaten Tenggamus. Andai kata ada warga masyarakat kita mau gabung di Partai Golkar Kabupaten Tenggamus, silakan. Golkar itu terbuka untuk masyarakat. Golkar itu bukan punya saya pribadi, punya kita semua, punya masyarakat ataupun seluruh warga masyarakat Indonesia ini memiliki partai. Yaitu ada Partai Golkar itu bukan milik saya sendiri, adalah milik kita bersama. Maka dari itu biar Bapak ketahui bahwa saya semenjak dilantik baru ini saya masuk ke Sumanda. Kalau lewat sering undangan sering, cuman masuk untuk silaturahmi dengan Bapak Ibu di sini baru pada sidang ketiga ini. Nah maka dari itu biar Bapak ketahui bahwa saya di DPRD Kabupaten Tenggamus itu punya 4 anggota DPRD. Di Komisi 3 ada anak buah saya dari Pulau Panggung. Di Komisi 2 ada anak buah saya dari Sumberjo, Gisti. Di Komisi 1 ada anak buah saya dari Kota Agung untuk bagian dengan pemerintahan. Kalau dinas Komisi 2 ada anak buah kita. Di Komisi 3 andai kata kamu mampir Komisi 3 cari siapa? Karena kita nggak ada perencanaan, silakan cari anak buah saya ada di Partai Golkar. Saya di Komisi 4. Saya di Komisi 4 di Kabupaten Tenggamus. Kalau udah bicara dengan komisi, saya bukan orang Sumanda lagi, orang Kabupaten Tenggamus. Jadi semuanya kita milik kita semua. Nah di sini Bapak Ibu, mitra saya di Komisi 4 itu ada 12 mitra. Nah teman saya agak lupa bidang-bidangnya, tetapi yang pertama ada bidang kesehatan, termasuk dinas sosial, termasuk khusus untuk guru-guru. Ya, di sini saya akan menyampaikan sedikit. Ada program itu sebenarnya program dari Bapak Bupati Jalan Lurus juga ada, bersinergi dengan masyarakat Kabupaten Tenggamus untuk kemajuan kemaslahatan warga masyarakat Kabupaten Tenggamus khususnya. Di sini biar Bapak supaya kita untuk membantu Kepala Pekon untuk memperjelaskan dan untuk meluruskan bahwa BPJS kita itu harus segera diaktifkan. Harus segera diaktifkan. Itu nanti ada BPJS itu dari kabupaten, ada juga nanti dari provinsi. Maka harus segera diaktifkan. Itu kerjasama antara bupati dan gubernurnya. Ya. Jadi jangan sampai bapak-bapak pas sakit segera ngurus BPJS. Ya kan? Jangan sampai. Artinya peluang ini dibuka oleh pemerintah untuk kesehatan. Mau apa kita melihara masyarakat ramai nggak sehat kan? Jadi itu utamanya untuk kesehatan. Ya. Di sini andai kata belum punya BPJS ataupun BPJS-nya makonnya untuk diurus ke dinas sosial sana, supaya semuanya masuk dalam data. Jangan sampai pas kita sakit maksa Kepala Pekon itu bisa itu kan nanti akan dikunci bahasanya. Ya. Nah, pakai apa nggak tahu, kita pemerintah kuncinya kita nggak tahu. Jadi maka saya sampaikan agar kiranya nanti
bagi PPDS-nya yang mati segera untuk diuruskan, yang nggak aktif harus segera diaktifkan, ya. Nah di situ juga ada bahasanya bantuan-bantuan bersifat sosial, ya. Itu segera artinya untuk dipedilasi apa ya, untuk dikoreksi kembali, maksudnya yang layak nerima itu harus dipikirkan bersama-sama. Kita sendiri punya penilaian dari masyarakat, para pekon, silakan untuk menilai, artinya yang layak, yang harus dibantu dimasukkan dalam namanya PKH ataupun apa itu ya, bantuan-bantuan itu silakan, ya. Artinya yang tadinya belum masuk silakan hubungi pekonnya, ya. Itu nanti jangan sampai bahasanya oh ini nggak pro pelapekon, oh ini enggak, ya. Artinya silakan diurus supaya artinya jangan sampai memang yang harus yang layak dibantu oh enggak terbantu. Itu kan kita ada RT juga punya penilaian di situ, oh ini layak. Tokoh masyarakat juga di sini punya penilaian juga, oh ini harus layak dibantu. Ya itu untuk program daripada artinya dari dinas sosial, dan juga itu kalau BPJS ataupun bantuan itu juga termasuk dorongan dari bupati dan gubernur. Di sini juga saya sampaikan kepada kita semua, masyarakat khususnya, dan juga andai kata ini banyak andai-andainya, kurang pas dengan tenaga kesehatan kita yang ada di rumah sakit ataupun di Sumanda, pelayanannya kurang pas, itu bisa Bapak buatkan surat, sampaikan dengan kepala pekon, itu bisa diajukan artinya ke kepala dinas puskesmas ataupun dokter yang membidangi, agar artinya bisa, arti tadinya kurang pas, kurang sopan penyambutannya sama kita, kurang pelayanan kurang, itu bisa ditegur, ya, bisa ditegur. Maka sekali lagi kepada kita semua, saya berharap dengan silaturahmi kita ini akan terjalin kebersamaan kita, sehingga Bapak, Ibu, saudara-saudara kita artinya tak usah malu-malu. Kalau ada yang perlu ditanya, yang bisa saya jawab nanti akan saya jawab, ya. Maka dari itu kita sampaikan, saya selagi saya duduk di DPRD Tenggabus, saya tetap mendukung apapun kegiatan yang ada di dalam ini. Bahasanya bau ini, bau itu, kita kemarin itu, artinya kalau bupatinya sudah kompak semua, kita dukung, kita kerjasama, ya. Insya Allah juga kepada Ibu, Bapak ke depan, tentu saya kan sudah 3 periode ya di Tenggabus. Nah jadi kalau saya diberi kesehatan, masih ada tenaga, energi tenaga masih sehat ya, namanya kita nggak tahu kesehatan waktu, maka saya minta doanya kepada kita semua. Tentu saya mau ikut nanti kalau diberi kesehatan, saya akan maju ke provinsi, ya. Sebab untuk wakil kita dari Sumanda belum ada untuk provinsi, Talang Padang Pugong belum ada, ya. Insya Allah ke depan kita mau maju ke provinsi. Kalau fisik sehat, ya. Kalau masyarakat Sumanda ini kan nggak ada yang mau maju ke provinsi, ya kan? Nah, jadi kalau nggak ada maju provinsi, kalau semua dari Sumanda 9 pekon ini ke saya semua untuk provinsi, bagus suaranya, bisa full, ya, full. Kalau suaranya full rame,
bisa full, insya Allah. Ada kata, ada yang ngajak kita kerjasama untuk Tanggamus 2, kita ngikut, ya kan? Jadi peraturannya sudah banyak dirubah. Naik, iya, kan Pogong ini kurang lebih hampir 47.000 suara. Artinya kalau ngasih saya 15.000 aja nggak ada perpernya itu. Iya. Kalau ngasih 15.000. Jadi maka saya katakan doanya ya. Yang penting doa. Nah itu dan juga nggak perlu panjang lebar. Yang mana mau saya ada pertanyaan yang bisa saya jawab akan saya jawab. Dan juga sekali lagi saya mengucapkan dan juga saya akhiri bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bahasa Sunda nak hari kebelan kayak hujan. Orang bisa paham bahasa Sunda. Ya, jadi ada yang bahasa Sunda siap. Yang bahasa Lampung ngomong. Yuk. Tempat tinggal kita khususnya di daerah Pogong. Amin ya robbal. Para hadirin yang berbahagia, meningkat acara yang selanjutnya ialah tanya jawab. Dan pada kesempatan kali ini tanya jawab akan dipandu oleh Bapak Kepala Pokon Sumanda, Bapak Muhyiddin. Maka kepadanya dipersilakan. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, tiba saatnya kita ke sesi tanya jawab ataupun diskusi terkait komisi bagian dari Pak anggota Dewan kita yaitu Bapak Heri Armawan di Komisi 4 terkait dengan kesehatan, pendidikan. Tentunya mungkin sedikit saya tambahkan, di bulan Juni kemarin di Pokon Sumanda alhamdulillah untuk pengajuan BPJS karyawan sudah kita laksanakan sampai dengan tanggal 27 Juni kemarin. Tentunya dulu juga kami di awal tahun 2025 ini juga kami kejar target bagi warga Pokon Sumanda yang belum terdaftar di DTKS, karena waktu itu namanya DTKS, sekarang sudah berubah lagi ya. Saya juga lupa itu apa namanya, karena kita langsung dari Bendungan Kayubi kami pernah keliling. Artinya kami tidak target biar masyarakat tahu bahwa apa yang menjadi kendalanya itu dilaporkan. Karena apa? Kadang kami di Balai Pokon, apa sih kerjanya perangkat Pokon itu? Mungkin kelihatannya Balai Pokon itu sepi aja. Makanya kami tidak target keliling di Bendungan. Alhamdulillah berjalan beberapa bulan yang lalu. Kami tahu, jadi setiap warga masyarakat yang belum punya BPJS, yang belum masuk DTKS, akhirnya tercover semuanya. Nah sekarang kemarin di bulan Juni ini ada penambahan untuk kuota BPJS dari kabupaten. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dewan dan alhamdulillah sudah selesai di tanggal 27 kemarin. Nah makanya kira-kira ibu-ibu apa yang belum jelas nanti silahkan ditanyakan, karena contoh kecilnya terkait dengan PIP. Kadang katanya ibu-ibu datang ke Balai Pokon, kami sudah ke sekolah katanya, suruh datang ke Pokon lagi untuk pengajuan PIP. Sebenarnya itu kebanyakan warga masyarakat yang belum tercover di DTKS. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Nah jadi ibu-ibu silahkan, mumpung ada Pak anggota Dewan kita yang di bidang tersebut, silahkan kita 3 sesi tanya jawab. Silahkan ibu-ibu, baik dari bapak-bapak ataupun ibu-ibunya dulu, gak apa-apa, silahkan angkat tangan. Lamun lu nanya ya ibu bubar berarti. Apa langsung bubar? Silahkan bertanya di bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Doang isin KB ya, bertanya bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak. Nama mungkin udah kenal Pak ya. Ini bukan semata-mata pertanyaan Pak, namun curhat. Saya catat keluhan-keluhan masyarakat ini banyak Pak. Yang pertama masalah kompor gas. Kompor gas ini Pak sampai bagaimana caranya
supaya kompor gas ini seperti kita beli beras tabung. Seperti kita beli beras Pak, di setiap warung itu ada. Jadi nggak ada. Ada juga harganya ubah lain. Coba dapat ini keluhan masyarakat Pak, ya Allah. Sangat perlu ini ditambah. Kenapa Eri selaku warga kami Pak ya, anggota dewan dari Partai Golkar sudah dianggap keluarga. Kalau merasa keluarga, tolong sering-sering masuk ke Subanda. Mudah-mudahan ke depan nanti Bapak mau nyalon lagi, kalau udah keliling seperti Mulyadi Pak, insya Allah tambah umur kita jadi. Insya Allah, kami siap. Yang kedua Pak, emang saya bukan bapak pekon Pak, bukan, tapi sering curhat masyarakat. Tolong si Pak Haji, kami ini jangan sampai korban. Ada bendungan di Kayu Ubi Pak, itu bantuan provinsi waktu zaman almarhum Pak Jani. Sampai sekarang bendungan itu tidak ada manfaatnya. Sekiranya Bapak bisa mempertanggungjawabkan untuk dibongkar, bagaimana itu Pak? Tolong. Atau kalau misalnya itu sudah banyak biaya pemerintah di sana, ya dibetulin juga lah. Jangan bendungan udah 3 kali direnovasi Pak, cuman bendungan terus yang direnovasi. Salurannya enggak. Setiap banjir ada yang korban orang kayak begitu. Kasihan Pak. Sampai Masya Allah tempat tidur basah, kasihan gitu Pak. Yang kedua, maaf nih Pak ya, pelayanan kesehatan Sumanda ini juga banyak pengeluhan masyarakat. Kalau tidak aktif, memang tidak aktif Pak. Kadang-kadang orang itu bagaimana Pak Haji sih? Kami kadang-kadang dia itu main HP terus. Jadi setiap pasien datang itu Pak, ini apa namanya dicuekan. Jadi banyak keluhan-keluhan Pak ini masyarakat Sumanda ini, tolong Pak diperbaiki supaya bagus. Benar-benar Sumanda ini tertib, konsekuen, bisa menyerap pembangunan yang ada di sana. Yang kedua Pak, insya Allah kalau Bapak pergi ke provinsi Pak, mungkin Bapak juga payah nih Pak ya. Payah. Prakteknya seperti ini Mulyadi Pak. Tahu usah pakai duit. Ya, tahu usah pakai duit. Kami siap untuk mendukung. Ya mungkin itu aja Pak ya. Cuma mudah-mudahan kata-kata saya yang kurang berkenan di Bapak, di masyarakat, saya mohon juga maaf. Saya tutup akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau saya itu merasa sudah puas, kalau saya, tapi hal apa yang disampaikan oleh Pak Dewan itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, karena semua hal itu sesuai visi dan misi beliau. Itu sebenarnya sudah disetting, tinggal ibaratnya kita nunggu manfaatnya. Kedua, keluhan masyarakat sudah terwakili oleh Pak Saidi tadi, mungkin itu tidak lebih. Cuman paling saya menyimak, pertama yang saya simak itu bendungan, itu sudah jelas ibaratnya mau obyeknya itu provinsi dulu. Nah sekarang kalau kita mau dibubar, mau direalisasikan, diambil manfaatnya dari bendungan itu, ya itu tadi kita harus punya bola dulu di provinsi. Karena sudah berapa tahun, 2 periode ke sini setahu saya Tenggamus ini tidak punya orang di provinsi. Kalau sekarang informasinya ada pas KPI itu hibah dari orang Lampung Barat juga. Kalau sekarang makanya kita tekad bulat, sudah wayarnya beliau ini satu ketua daripada partai di Kabupaten Tenggamus. Kedua, sudah 3 periode diuji sama kita semua di Kabupaten Tenggamus, karena beliau ini adalah kita komandannya kita. Jadi sudah layak kita uji lagi Pak Heri ini untuk di provinsi. Jadi
Kalau saya itu tidak ada yang perlu dipertanyakan, tidak ada perlu yang diusulkan, karena semua itu menurut saya tidak ragu lagi lah. Namanya sudah 3 periode, sudah jadi macamnya, sudah jadi macamnya. Sekalipun dia ini di Komisi 4, sampai jalan segala macam pun beliau inilah kepalanya yang paling besar di sana. Gak bakal sekalipun misalnya itu lagi untuk pembangunan jalan, sekolah segala macam, pasti kalau DP kita kebagian. Tapi mungkin untuk pemerataan itu berat secara bertahap. Jadi bukan saya ibaratnya mengunci atau mereda aspirasi bapak-bapak ibu-ibu. Kalau menurut saya ini prinsip saya, karena bukan orang junior, bukan, udah senior. Jadi nggak perlu lagi yang kita pertanyaan, tinggal nunggu kita manfaatnya aja. Cuman saya ngajak sesuai harapan beliau mau naik, itu aja kita yang dipikirkan dari sekarang. Harus siap kita ibaratnya memenangkan beliau di provinsi, biar kita punya orang yang di provinsi untuk Tenggamos, khususnya untuk kita di Kecamatan Pugu. Jadi kalau misalnya kita tidak siap dari sekarang, nanti kita ke bawah arus, kadang-kadang ya ke bawah arus. Nah, jadi jangan sampai kita yang mau nyalon nggak apa-apa, semua partai pasti nyurunkan dari partainya itu untuk di provinsi. Jadi kita udah jangan banyak ini yang sudah diuji, yang sudah teruji sama kita. Salah satunya adalah Pak Heri. Nyatanya sudah 3 periode, artinya beliau mampu. Adapun keberaniannya segala macam, salah satunya orang dewan yang mampu memenjarakan bupati adalah beliau. Kita itu aja. Terima kasih untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Pak Haji Saimi tadi itu kan mungkin bagian daripada unek-uneknya ya. Jadi dia nyampaikan, artinya kalau nggak kita jawab akhirnya jangan ke sekolah dan ngambek. Jadi tentu dijawab ya. Sia nurang rikat sesepuh ngambek gawat. Jadi begini Pak Haji. Pertama tadi Pak Haji menjelaskan tentang bendungan. Memang bendungan itu adalah milik provinsi, tetapi itu juga tadinya usulan daripada masyarakat Sumanda, Dayubi, ya dan sekitarnya. Nah, tetapi karena itu tidak ada manfaat, ya, itu coba artinya buatkan tanda tangan masyarakat berapa desa. Ada dari Sukamaju, ada dari Sukamulya, ada dari Sumanda. Itu manfaatnya 3 desa ya. Nah, jadi kalau 3 desa itu sudah punya tanda tangan dan distempel oleh kepala pekonnya, itu kita naikkan nanti sama-sama, kita kasih juga untuk bupatinya. Itu bukan wewenang DPR aja ya. Itu nanti suratnya itu nanti kita tembuskan ke bupati, ke ketua DPRD-nya di provinsinya. Kita tembuskan juga itu atas permintaan daripada masyarakat. Kuncinya itu yang pertama. Kalau saya secara pribadi nggak bisa, harus dibongkar, nggak bisa. Saya tidak punya wewenang untuk merintahkan untuk membongkar. Tetapi kalau mengusulkan, kalau menyampaikan aspirasi daripada masyarakat, insya Allah kita bantu. Itu satu. Seperti Puskesmas tadi main HP aja ya Pak Haji. Main HP aja. Itu nanti bisa kita turun, kita sidak bisa. Artinya kita kasih nasihat lah kepada mereka. Ya. Nah, sebab mungkin loba ibu-ibu bahasa nak hamil don hamil. Ya, itu bahasanya mungkin dari perawatnya kurang pelayanannya, dari bidang kesehatan, artinya untuk ibu-ibu lansia segala macam. Itu nanti kami sampaikan, dan juga nanti kami coba-coba turun untuk memperhatikan di Puskes Sumenda. Insya Allah ya.
Nah, yang penting kita sehat dulu. Nah, yang ketiga bahkan saya prihatin juga, artinya cenderung juga, artinya melihat tugu itu. Iya, saya udah lama saya melihat tugu, ya. Itu bisa nyasar ke orang, itu bisa kelumbayan nanti orang. Kiranya ada laut, ada laut. Kalau itu diganti tugu coklat, tugu pisang, kan masuk di akal. Ya. Nah, sudah itu sempit lingkungan itu. Ya, sempit lingkungan itu. Nah, jadi jangan usulkan itu aja, Pak. Usulkan juga tugu itu, biar sekalian. Ya, biar sekalian kita usulkan. Saya juga kadang-kadang belok situ, takut nunggu remah kesedi. Ya. Nah, itu kayaknya nggak sesuai. Lucu kan? Ya kan? Dan kita nggak pernah melihat ikan lumba-lumba pakai peci. Pakai peci. Ayah baik, sama. Seng. Bahasa ayat lauk pakai peci. Asuh. Karena sesuai dengan harga kopi sudah naik, sudah melambung, buat bertunggu kopi kan masuk di akal, ya. Cuman itu yang bisa saya jawab ya Pak Haji. Insya Allah masalah tabung tadi. Nah, tabung tadi itu nanti kita cari dulu dinasnya kemana ini, ya kan? Sebab nggak pernah ada cerita tabung, ya. Ya, jadi nanti kita cari dulu dinasnya apa dinas sosial, apa dinas apa itu nanti. Perdagangan. Nah, nanti kita tanya tentang tabung tadi, apa ada penambahan, kita nggak tahu kan. Nah, kita minta kompensasi, akhirnya minta diturunkan. Nah, sebab saya lihat tabung yang di Banjaragung itu, gas Banjaragung itu katanya untuk kota kita antara Tenggamus, Sisir Barat, Lampung Barat. 3. Bukan untuk Prengsewu itu. Untuk Tenggamus, Sisir Barat, Lampung Barat. Ya, insya Allah nanti kita usulkan juga, kita sampaikan. Jadi ada yang disampaikan dosa orang kan janji. Jadi kena orang tadi dipilih, mewakili, dan tentu eta bahasa ada beban. Tetapi kudu bahasa sudah ada. Kudu ayah tanda tangan di toko-toko masyarakat, pemuda anu bejakan bahwa manfaatna anu dibangun di provinsi eta. Ya, nanti kita kalau dia mau buat banjir rumah warga bukan ada manfaat, ya kan? Nah, jadi insya Allah nanti kita usulkan, ya. Berarti tadi sadar kedodoran baik. Pakai ikan pinggang merosot deh. Ya, insya Allah. Nunggu lahir-lahir nanti lahir-lahir. Ya, jadi terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi. Andai kata artinya bahasanya yang saya jawab kurang berkenan, kurang pas, sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, insya Allah artinya apa yang disampaikan tadi oleh tokohan kita akan kita salurkan. Jangankan itu aja, saya bilang termasuk buku. Nah, ya, nah itu. Jadi buat tanda tangan masyarakat. Mumpung bupatinya masih bupati kita semua. Ya. Nah, dan juga harus didukung ibu-ibu ini. Bupati baru harus didukung. Ya kan? Harus kita dukung bersama-sama. Jangan lagi ada yang 1-2 lagi. Mari kita sama-sama untuk mendukung. Insya Allah untuk pembangunan Tenggamus tentunya karena bupatinya di wilayah kita Talang Padang dan Pugu. Insya Allah masa dia sering lewat anak, cucu, keluarga, keluar masuk nggak ini kan. Maka saya katakan insya Allah. Dan juga saya lihat kemajuannya untuk Talang Padang. Kita lihat dari lingkungan itu aja sudah orang dagang lingkungan itu sudah ramai. Dari itu aja artinya sudah mengangkat
adanya bupati sudah mengangkat ekonomi kita secara tidak langsung. Tadi karena di Banding Agung itu juga sepi, mungkin tadi sekarang udah ada jual gorengan, jual lauk di situ jangan. Penting hanya nasi goreng segala macam loba. Nah itulah artinya manfaat kalau bupatinya dekat di wilayah kita. Ya, kalau dulu kita sama-sama mungkin kemarin partai saya yang dukung Bu Dewi, mana kawan-kawan saya di sini, ya kan? Jadi sekarang kita kembali ke jalan lurus, sesuai dengan doanya jalan lurus. Ya, Insya Allah dengan sama-sama kita, saya lihat kemarin itu artinya, kalau menurut saya bupati kita itu bukan cari duit lagi, bukan cari duit. Ya, mungkin keinginan dia artinya dengan dia usaha gigih, dia usaha dari luar sana, dia berjuang mau masuk agama sini, ya kan? Jadi bupati itu bukan murah duitnya. Saya juga nggak mampu. Iya, nggak mampu, duit tidak mampu. Ya, maka saya katakan sekali lagi, kita mengajak bersama-sama, mari kita artinya apapun niatnya bupati, kita dukung dengan bersama. Ya, itu. Dan juga saya tutup dan juga saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dia. Di hari itu kejawab, tadi jawaban murah tadi. Bahasa Sundana hatur nuhun. Tanya orang artinya tadi kan penting hatur nuhun. Para hadirin yang berbahagia, meningkat acara yang selanjutnya ialah penutup. Saya selaku pembawa acara dari awal sampai akhir sudah barang tentu terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan baik dari tutur kata atau perilaku, maka kepada semuanya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.